Selamat datang di Cahaya Kolbu, tempat di mana hati menemukan arah dan jiwa mendapatkan kembali kekuatannya. Di sini, setiap kata dihadirkan bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk menyentuh, menenangkan, dan menghidupkan kembali harapan yang mungkin mulai meredup dalam hati kita. Cahaya Kolbu hadir sebagai ruang yang mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat, tetapi tentang apa yang Allah rencanakan dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Channel ini berisi motivasi tentang hidup menurut pandangan Islam, mengajak kita merenungkan bahwa setiap perjalanan, setiap ujian, setiap tangis dan setiap senyum selalu memiliki makna yang Allah sisipkan dengan sangat indah. Melalui setiap naskah yang disampaikan, kita belajar bahwa hidup bukan sekedar tentang kuat secara lahiriah, tetapi tentang bagaimana hati tetap bertahan, tetap bersyukur, dan tetap yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, walau sedetik pun. Cahaya Kolbu ingin menuntun kita untuk melihat dunia dengan mata yang lebih jernih, memahami hikmah di balik setiap peristiwa, serta menyadarkan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, pasti ada kebaikan yang Allah selipkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Cahaya Kolbu akan membahas tentang naskah yang berjudul Ketika Hati Lelah, Kembalilah pada Allah. Bagian 1. Ketika hati sampai di titik letihnya. Ada masa dalam hidup ketika hati terasa sangat lelah. Lelah karena masalah yang datang bertubi-tubi. Lelah karena harapan yang belum menjadi kenyataan, lelah karena doa yang belum melihat jawaban, dan lelah karena langkah terasa semakin berat. Kita mencoba kuat, mencoba tegar, mencoba tersenyum di depan banyak orang, tetapi di dalam hati ada sesak yang tidak bisa dibohongi. Kelelahan ini berbeda dengan rasa capek fisik. Tidur panjang pun tidak menghilangkannya. Liburan jauh pun tidak menyembuhkannya. Hiburan hanya memberi ketenangan semu. Keramaian justru membuat hati semakin hampa. Kita bergerak tetapi tidak benar-benar hidup. Kita bernafas tetapi dada terasa penuh beban. Kita tersenyum tetapi hati terasa kosong. Inilah tanda bahwa hati sedang haus akan kedekatan dengan Allah. Seringkali kita tidak sadar kapan hati mulai menjauh. Semula hanya menunda ibadah sebentar, lalu mulai lalai dari zikir, lalu mulai jarang berdoa, lalu mulai mengabaikan pesan-pesan lembut yang Allah kirimkan melalui kegelisahan. Kita terlalu sibuk menanggung semua sendiri, seolah kita memiliki kekuatan tanpa batas. Padahal manusia diciptakan dengan kelemahan agar selalu bergantung kepadanya. Kelelahan hati adalah panggilan lembut dari Allah. Panggilan agar kita berhenti sejenak, menundukkan kepala, dan kembali kepadanya. Allah mengizinkan hati merasa lelah bukan karena Allah ingin kita menderita, tetapi karena Allah ingin kita mendekat. Inilah cara Allah mengingatkan, kamu tidak sendiri. Mengapa kamu memikul semua sendiri, padahal aku selalu ada? Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika iman turun, ketika kita lalai, ketika hati kita menjauh, Allah tetap menjaga kita. Namun, ketika hati lelah, itu adalah saat kita harus kembali menuju sumber ketenangan, Allah yang Maha Menguatkan. Kelelahan hati bukan kelemahan. Justru itu tanda bahwa kita adalah manusia normal yang butuh sandaran. Dan sandaran terbaik bukanlah manusia, bukan dunia, bukan harta, bukan kedudukan, tetapi Allah, Zat yang tidak pernah letih menjaga hati kita. Bagian 2, mengapa kita harus kembali kepada Allah? Ketika hati lelah, kembali kepada Allah bukan hanya pilihan, tetapi kebutuhan. Allah adalah satu-satunya tempat pulang yang tidak pernah menolak siapapun, meski kita datang dalam keadaan paling rapuh, paling hancur, dan paling tidak berdaya. Pertama, karena Allah adalah sumber ketenangan.
Allah berfirman bahwa hanya dengan mengingatnya, hati menjadi tenang. Kita bisa mencari jalan keluar kemanapun, tetapi selama hati tidak dekat dengan Allah, kita tidak akan menemukan ketenangan yang benar. Ketenangan yang diberikan Allah bukan seperti ketenangan dunia yang cepat pudar. Ketenangan dari Allah adalah ketenangan yang meresap ke dalam jiwa, membuat hati kuat menjalani apapun yang terjadi. Kedua, kembali kepada Allah membuat hati kembali hidup. Hati yang jauh dari Allah akan menjadi keras, gelap, dan kosong. Ia tidak sensitif terhadap kebaikan, tidak peka terhadap dosa, dan tidak merasakan manisnya iman. Tetapi ketika kita kembali kepadanya, walau perlahan, walau dengan langkah kecil, hati itu mulai hidup kembali. Kita mulai merasakan damai dalam sujud, hangatnya air mata ketika berdoa, dan lapangnya dada saat berzikir. Inilah kehidupan hati yang sebenarnya. Ketiga, karena hidup tidak ada artinya tanpa Allah. Kita bekerja, mengejar dunia, mencoba memenuhi keinginan, tetapi tetap saja hati merasa kurang. Dunia tidak bisa memenuhi kekosongan jiwa, karena jiwa bukan diciptakan dari dunia, tetapi dari Allah. Maka yang mampu memenuhi jiwa hanyalah Allah. Ketika kita kembali kepadanya, kita menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Keempat, Allah tidak pernah menghakimi cara kita pulang. Banyak orang merasa malu kembali kepada Allah karena pernah banyak dosa, pernah lalai, atau pernah jauh. Tetapi Allah tidak menilai masa lalu kita. Allah melihat hati kita saat kembali. Bahkan satu langkah kecil menuju Allah dibalas oleh Allah dengan 1000 langkah mendekat kepada kita. Begitu besar kasih sayang Allah sehingga tidak ada alasan untuk takut kembali kepadanya. Kelima, karena setiap ujian adalah panggilan. Ujian bukan hukuman. Ujian bukan tanda bahwa Allah tidak ridho. Justru ujian adalah bukti bahwa Allah sedang memanggil kita agar doa kita lebih kuat, hati kita lebih dekat, dan jiwa kita lebih matang. Tidak ada ujian yang datang tanpa tujuan. Allah ingin hati kita pulang, dan salah satu caranya adalah melalui rasa lelah. Maka ketika hati lelah, jangan melarikan diri dari Allah. Justru larilah menujunya, karena satu sujud bisa menghapus segala sesak. Satu doa bisa menguatkan jiwa yang hampir runtuh. Satu tangisan dalam keheningan malam bisa membangun kembali hati yang retak. Dan satu langkah kembali kepada Allah bisa mengubah seluruh hidup kita. Bagian 3. Cara kembali kepada Allah ketika hati lelah. Kembali kepada Allah tidak selalu berarti melakukan sesuatu yang besar. Terkadang, langkah kecil tetapi konsisten sudah cukup untuk membuat hati kembali tenang. Berikut beberapa cara kembali kepada Allah ketika hati mulai lelah. Pertama, mulailah dengan sujud yang jujur. Sujud adalah tempat paling dekat antara manusia dan Allah. Ketika hati lelah, letakkan semua beban di bumi tempat kepala bersujud. Katakan kepada Allah apapun yang kamu rasakan. Tidak perlu kata-kata indah. Tidak perlu bahasa yang rapi, cukup kejujuran. Allah menyukai doa yang keluar dari hati yang jujur, walau kata-katanya sederhana. Kedua, perbanyak dzikir meski sedikit. Dzikir bukan hanya ibadah, tetapi makanan bagi hati. Mengucapkan astagfirullah, alhamdulillah, atau subhanallah pelan-pelan, bahkan sambil berjalan atau sebelum tidur, sudah cukup untuk menghidupkan kembali hati yang lelah. Ingatlah, pencapaian besar sering dimulai dari langkah kecil. Ketiga, kembalikan semua urusan kepada Allah. Jangan memikul sendiri, jangan menyimpan semua dalam dada. Katakan kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak mampu, bantu aku." Ungkapan kecil seperti ini bisa menjadi titik balik luar biasa dalam hidup seseorang. Keempat, kurangi membandingkan hidup dengan orang lain. Perbandingan hanya menambah lelah. Fokuslah pada cerita yang Allah tulis untukmu. Karena apapun yang Allah tulis, itu yang terbaik bagimu. Bahkan, apa yang terasa buruk sekalipun, pasti ada hikmah yang sedang Allah persiapkan. Kelima, bangun kembali hubunganmu dengan Al-Quran. Bacalah walau 1 ayat per hari. Al-Quran adalah obat untuk segala sakit hati. Bahkan,
ketika tidak memahami artinya, tetap saja ada ketenangan yang Allah turunkan. Keenam, dekatkan diri dengan sholat malam. Sholat tahajud bukan hanya ibadah, tetapi ruang khusus bagi jiwa untuk bicara langsung kepada penciptanya. Tangisan yang tidak terlihat manusia justru menjadi bukti cinta terbesar kita kepada Allah. Ketujuh, yakinlah bahwa Allah mendengarmu. Kadang kita berhenti berdoa karena merasa doa kita tidak dijawab. Padahal setiap doa selalu dijawab, hanya saja waktunya berbeda. Allah tahu yang terbaik, dan Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang berharap kepadanya. Sahabat Cahaya Kolbu yang dirahmati Allah, setiap perjalanan hidup yang kita lewati selalu membawa kita pada satu kesimpulan, bahwa tanpa Allah, kita tidak akan pernah mampu bertahan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita perjuangkan, dan apapun yang kita nantikan, semuanya akan menjadi lebih ringan ketika kita melibatkan Allah dalam setiap langkah. Semoga naskah yang baru saja kita renungkan hari ini mampu menjadi cahaya kecil yang menyentuh hati, menguatkan langkah, dan mengingatkan kita bahwa Allah selalu dekat dengan hamba yang kembali kepadanya. Ingatlah, perjalanan hidup ini panjang, dan kita semua butuh tempat untuk kembali menenangkan diri, memperbaiki niat, serta menguatkan jiwa. Cahaya Kolbu ada untuk menemani setiap langkah itu. Karena itu, jika sahabat merasakan manfaat dari pesan-pesan yang disampaikan, jangan lupa untuk mendukung channel ini, agar semakin banyak hati yang tersentuh, semakin banyak jiwa yang dikuatkan, dan semakin banyak saudara kita yang menemukan arah hidupnya kembali. Silakan subscribe Cahaya Kolbu, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada siapapun yang sahabat cintai. Satu kiriman kecil bisa menjadi penyebab hati seseorang terselamatkan dari kegelisahan yang panjang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam hidup sahabat semua. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.